Kita bernyanyi. Bukalah pintu gerbangnya, rumah Tuhan Allahku, tempat ibadah umatnya setiap hari Minggu. Aku rindu bertemu dengan Tuhan Allahku. Aku datang, ya Tuhanku, lihat aku hamba-Mu dalam rumah-Mu Tuhanku. Kami terima berkat-Mu. Tinggallah di hatiku, jadi rumah bagi-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi. Hari yang berbahagia, hari Minggu yang tenang, hari kita istirahat dan berbakti padanya. Berbahagia hidupnya yang mendengar firman-Nya. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang keempat dan artinya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap remeh akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengarkan dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dan Rajaku, dengarkan aku hamba-Mu. Di hadapan-Mu ku mengaku dan menyesali selamatkanlah roh jiwaku dengan darah-Mu yang kudus. Tanganku bergelimang dosa, begitu juga hatiku. Baik mata, tubuh, serta jiwa tak layak di hadapan-Mu. Aku Tuhanku dengan darah-Mu yang kudus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sebarkan firman-Mu Tuhan sampai
manusia, masuklah dalam jemaat-Nya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Epistel pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Ulangan 26 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10a. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kuberikan kepadaku, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi. Tuhankulah gembalaku, ku takkan kekurangan. Dia melindungi diriku, jauh dari kesusahan. Dia yang membimbing hidupku ke padang rumput yang hijau, dengan kasih setianya dibawaku ke air tenang, telaga kehidupan. Jiwaku aman dan tentram, diberinya perlindungan. Tenang bersyukur hatiku, selama ada nafasku, ku muliakan nama-Nya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allah.
pada Allahmu. Percayalah kau pada Tuhan, setialah pada Allahmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Demikian tertulis. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di belah kita pada minggu Infokafit, yang artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Mazmur 91 ayat 15a. Berseru dalam hal ini erat kaitannya dengan kata menjerit untuk meminta pertolongan. Oleh karena itu, orang yang berseru atau menjerit ialah mereka yang sedang mengalami suatu penderitaan yang teramat pahit. Sama halnya dengan umat Israel yang sedang dalam perbudakan di Mesir umpamanya. Mereka menjerit sebagaimana tertulis, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Keluaran 2 ayat 23. Penindasan yang dialami oleh umat Israel di tanah perbudakan di Mesir, itulah yang menjadikan mereka berseru kepada Allah, nenek moyang mereka, sehingga Tuhan melalui hambanya Musa membawa mereka keluar dari Mesir, sebagaimana tertulis dalam naskah epistel minggu ini, yakni kitab Ulangan pasal 26 ayat 6 sampai 10 bagian A. Jika kata jeritan dan seruan dalam nas khotbah ini diperhadapkan dengan konteks kehidupan kita pada saat ini, kehidupan pada zaman revolusi industri keempat yang ditandai dengan adanya ciptaan manusia yang cerdas atau artificial intelligence, itu berarti telah tercipta peluang kinerja yang lebih efektif
dan efisien. Namun di tengah-tengah kemajuan teknologi tersebut, ada banyak orang yang melakukan penipuan, menebar hoax, pinjaman ilegal secara online yang mengakibatkan banyak orang yang menjadi korban. Mereka yang menjadi korban telah menjerit dan berseru-seru untuk meminta pertolongan. Penindasan dalam bentuk dan wujud yang baru itu telah tiba dan secara bersahabat mampu menaklukkan hati dan pikiran orang banyak untuk tujuan-tujuan yang sangat jahat, yaitu untuk mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan dan merugikan orang lain. Oleh karena itulah Ayub berkata, orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Ayub 35 ayat 9. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jeritan seluruh dunia belum kunjung selesai akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi dunia sedang diguncang di berbagai sektor kehidupan, di mana seharusnya kita bekerja keras untuk mencari nafkah, namun kita dipaksa oleh pandemi itu untuk lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Akibat pandemi itu kebutuhan meningkat, namun penghasilan kebanyakan orang menurun. Kita bersyukur bahwa pemerintah Indonesia umpamanya telah berupaya keras untuk mencegah, melindungi, dan memberikan pengobatan, melaksanakan vaksinasi, bahkan memberikan bantuan kepada masyarakat. Namun hingga kini persoalan belum selesai. Munculnya varian-varian baru seperti Delta dan Omicron seolah-olah memberi signal bahwa persoalan ini tidak akan kunjung selesai. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak dari antara saudara-saudara kita yang menjerit dan berseru-seru minta pertolongan karena telah terdampak bencana alam sebagaimana baru-baru ini terjadi di Pasaman, Sumatera Barat. Ada yang kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, rusaknya tempat tinggal sebagai tempat persekutuan dan perlindungan keluarga. Mereka harus pergi ke pengungsian dengan sarana dan prasarana kehidupan yang serba terbatas. Banyak dari antara mereka yang mengalami trauma dan membutuhkan penyembuhan mental dan penguatan. Selama di pengungsian mereka tergantung kepada uluran tangan dan bantuan orang lain. Mereka menderita bukan saja secara lahiriah, tetapi kehidupan mental dan spiritual mereka juga sangat terguncang. Belum lagi kita dikejutkan dengan serangan Rusia ke Ukraina yang telah menewaskan ratusan orang, termasuk diantaranya adalah masyarakat sipil, bahkan anak-anak. Banyak dari antara masyarakat Ukraina yang ketakutan, terancam, menjerit, dan berseru-seru untuk meminta pertolongan. Perang pasti menelan korban di kedua belah pihak. Tidak ada perang tanpa korban. Oleh karena itu perdamaian dunia harus selalu menjadi jeritan dan seruan kita bersama dalam setiap doa dan ibadah kita. Tidak ada yang lebih indah dari kehidupan yang penuh dengan kedamaian, saling mengasihi, berkolaborasi, saling menopang, bersinergi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dari sekian banyak penderitaan dunia, baik di aras lokal, nasional maupun global, bahkan yang barangkali sudah kita alami sendiri, kepada siapakah kita akan berseru dan menjerit minta pertolongan? Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku di gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Mazmur 121 ayat 1.
Pada zaman pemazmur ini ada banyak orang yang mencari keselamatan dan kekuatan ke gunung-gunung, memberikan persembahan dan sesajen ke gunung-gunung. Namun gunung-gunung yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh-roh yang dipercaya dapat memberikan pertolongan, ternyata hanya diam saja dan tidak mampu memberikan pertolongan. Gunung juga menjadi gambaran bangsa-bangsa yang kuat pada waktu itu. Namun semuanya itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada umat Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur sendiri berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Oleh karena itu, nas khotbah ini mengajar kita agar kita senantiasa mencari Tuhan untuk memperoleh jawaban. Sebab Tuhan sajalah yang mampu menjawab segala penderitaan yang sedang kita alami. Sebagaimana pemazmur berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat 4. Hanya dengan mencari Tuhanlah kita dapat hidup survive untuk menghadapi berbagai tantangan, penderitaan, dan pergumulan hidup. Itu sebabnya Allah sendiri berkata kepada umat Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4. Lalu yang menjadi pertanyaan ialah, kemanakah kita hendak mencari Tuhan? Tuhan ada di dalam firman-Nya, bahkan tidak terpisahkan dari firman-Nya sendiri. Firman-Nya itulah yang harus kita terima, percayai, hayati, dan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau demikian halnya, di manakah tempat firman Tuhan itu? Apakah kita kembali seperti cara berpikir umat Israel sehingga Musa harus berkata, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ulangan 30 ayat 12-14. Perkataan Musa inilah yang kemudian dikutip oleh Rasul Paulus dan ditempatkannya sebelum nas khotbah ini untuk ditekankan kembali kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu dan kepada kita pada saat ini, yaitu jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Roma 10 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu artinya bahwa firman Allah tidak lagi jauh dari kehidupan kita, tetapi telah berada di dalam kehidupan kita sendiri. Bahkan firman Allah itu telah berada di dalam diri kita sendiri untuk kita percayai dan kita andalkan dalam kehidupan kita, sebagaimana penjelasan Rasul Paulus dalam nas khotbah ini, yaitu 1. Firman itu ada di dalam mulutmu dan hatimu, ayat 8 sampai dengan ayat 10. Saudara yang terkasih, jika dikatakan bahwa firman itu ada di dalam mulut, apa yang terlintas di dalam benak saudara? Apa sebetulnya yang lazim berada di dalam mulut kita? Tentu hal-hal yang lazim berada di dalam mulut kita ialah segala sesuatu yang layak untuk kita kunyah, kita telan, dan kita makan. Oleh karena itu, jika firman Tuhan itu ada di dalam mulut,
tentu firman Tuhan itu digambarkan seperti makanan untuk kita kunyah dan telan. Saudara tahu bahwa makanan itu merupakan sumber energi, sumber vitamin, protein, karbohidrat, dan unsur-unsur lain yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan kesehatan tubuh kita. Firman Tuhan merupakan makanan rohani bagi kita untuk menjadikan kita tahan dalam penderitaan, berpengharapan dalam kesesakan, dan mampu berbuat baik dan jujur di tengah-tengah krisis ekonomi yang terkadang harus kita hadapi. Istilah makanan rohani pertama sekali diutarakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yakni mereka semua makan makanan rohani yang sama. 1 Korintus 10 ayat 3. Makanan rohani inilah yang disediakan oleh Yesus bagi kita, yang disebut sebagai makanan yang tidak dikenal. Di mana Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Yohanes 4 ayat 32. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, makanan yang dimaksud oleh Yesus bukan saja sesuatu yang harus kita makan, melainkan sesuatu yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan, sebagaimana Yesus sendiri juga telah melakukannya. Dalam hal itulah Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 3-4. Oleh karena itu, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itu juga berarti bahwa kita sedang memakan firman-Nya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang digambarkan seperti makanan juga dirasakan oleh Nabi Yeremia dalam Perjanjian Lama, sebagaimana ia menuliskannya demikian. "Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Yeremia 1 ayat 9. Demikianlah pada saat kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, pada saat itu juga Tuhan sedang menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulut kita, menjadi makanan rohani bagi kita, sekaligus menjadi sumber kekuatan rohani bagi kita untuk merespon berbagai tantangan dan penderitaan yang mungkin kita harus hadapi. Saudara yang terkasih, firman Tuhan tidak saja digambarkan seperti makanan di dalam mulut, melainkan juga bahwa firman Tuhan itu merupakan hikmat ilahi yang berada di dalam hati. Hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak saja tertulis di atas batu sebagaimana dituliskan oleh Musa, dan bukan pula tertulis hanya di Alkitab, melainkan tertulis, terukir dan terpatri di dalam hati umat Israel pada waktu itu dan di dalam hati kita pada masa kini. Dan itulah perjanjian yang baru yang diperbuat oleh Allah kepada umatnya, sebagaimana ia katakan melalui Nabi Yeremia. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Yeremia 31 ayat 33. Jika Tuhan tidak terpisahkan dari firman-Nya, maka ketika firman-Nya ada di dalam hati kita, maka Tuhan juga sedang berdiam di dalam hati kita. Oleh karena itu, jangan pernah mencari Tuhan di tempat lain, di gunung-gunung, di lembah, di pepohonan yang rindang, di bebatuan yang besar dan curam, di tempat-tempat pekuburan, dan di tempat-tempat lainnya.
Ingat bahwa Tuhan itu ada di dalam hatimu. Yang penting ialah biarkan hatimu tetap terpikat kepada Tuhan dan jangan pernah lepaskan Dia. Oleh karena itu, carilah Tuhan di dalam hatimu. Saudara yang terkasih, dalam nas khotbah ini mulut dan hati tidak terpisahkan. Itu artinya bahwa mulut tidak saja mengunyah dan menelan, melainkan berfungsi juga untuk berbicara, mengaku dan memberitakan. Dengan mulut kita mengaku dan memberitakan firman Tuhan, dan dengan hati kita percaya. Dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan hati kita percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ketuhanan Yesus harus menjadi pokok pengakuan dan pemberitaan kita, sementara ketuhanannya nyata pada saat Dia menaklukkan kuasa kematian melalui kebangkitannya ini. Dan itulah yang menjadi firman iman, yaitu firman tentang inti pokok kepercayaan kita, yaitu kemenangan Kristus atas kuasa kematian. Sehingga Paulus berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 14. Hal yang kedua yang akan kita lihat dalam nas khotbah ini ialah barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ayat 11 sampai 12. Ada orang berkata bahwa secara tradisional dan kultural persoalan terberat bagi orang-orang penghuni bumi belahan timur ialah rasa malu. Dari sisi positif, hal ini merupakan salah satu kekuatan untuk membangun kualitas hidup. Umpamanya, kita tidak merasa malu menjadi orang miskin, asalkan jangan berperilaku yang memalukan bagi diri sendiri, apalagi keluarga. Rasa malu muncul karena melanggar norma-norma kehidupan. Hal ini jauh lebih bernilai positif daripada banyak harta, tetapi perilakunya sungguh memalukan, namun tidak pernah merasa malu. Namun saudara-saudara yang terkasih, di dunia ini secara gereja telah membuktikan bahwa banyak dari antara orang-orang percaya yang dipermalukan, dibunuh, disiksa, bahkan disalibkan. Banyak dari antara para misionar di berbagai penjuru dunia telah menjadi korban penolakan akan firman iman yang diberitakan itu. Bahkan hingga saat ini, banyak dari antara saudara-saudara kita yang mengalami hambatan, tantangan, hujatan, dan penghinaan dari orang-orang intoleran di beberapa tempat. Namun nas khotbah ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tentu perkataan Paulus ini memberikan kepada kita motivasi dan keberanian untuk selalu percaya di dalam hati dan mengaku melalui mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan telah mengalahkan kematian. Sekalipun kita dipermalukan di dunia ini, namun pada zaman penghakiman kita tidak akan dipermalukan, sebagaimana Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32 sampai dengan 33. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perkataan barang siapa yang percaya menunjuk kepada universalitas, bahwa tidak persoalan apakah orang yang percaya itu adalah orang Yunani atau orang Yahudi. Itu berarti bahwa seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia diperkenankan, bahkan diundang untuk menjadi orang-orang yang percaya
di dalam hati dan mengaku melalui mulut bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah dibangkitkan dari kematian. Tuhan adalah Esa dan Allah bagi semua suku bangsa. Yesus adalah juru selamat bagi setiap orang yang percaya dan mengaku bahwa Dialah Tuhan satu-satunya. Yang ketiga, dalam nas khotbah ini kita akan perhatikan, barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ayat 13. Saudara yang terkasih, jika pada bagian awal khotbah ini telah dijelaskan tentang banyaknya orang-orang yang menderita dan banyaknya bentuk penderitaan yang menjadikan orang menjerit dan berseru meminta pertolongan Tuhan, maka yang menjadi pertanyaan ialah, apakah dengan seruan dan jeritan itu maka penderitaan otomatis akan berhenti seketika itu juga? Jawabnya tidak. Mengapa? Karena Yesus juga telah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Makna apa yang hendak kita petik dari perkataan Yesus itu? Sekalipun umpamanya di tengah pandemi COVID-19 yang masih sedang berlangsung saat ini, kita berseru memohon pertolongan Tuhan, namun jika kita tidak hidup menurut protokol kesehatan, maka seruan kita akan sia-sia. Sekalipun kita berseru kepada Tuhan karena kita lapar, tetapi jika kita tidak bekerja, maka seruan kita tidak akan berbuah. Oleh karena itu, kata berseru di sini mengandung makna yang sangat dalam. Secara harafiah, kata berseru berarti berteriak dengan suara yang kuat. Lalu apakah memang kita harus berteriak memanggil Tuhan supaya kita diselamatkan? Apakah Tuhan itu tuli sehingga kita harus berteriak? Kata berseru dalam arti harafiah berasal dari zaman Kekaisaran Romawi, di mana hanya masyarakat Romawi sajalah yang diperkenankan untuk berseru kepada kaisar jika mereka merasa diperlakukan secara tidak adil di pengadilan. Orang-orang yang kalah di pengadilan akan berusaha naik banding, namun jika mereka tetap di pihak yang kalah, maka mereka akan berseru kepada kaisar untuk menuntut kebenaran, kemenangan, dan keselamatan dari tuntutan hukum. Itulah sebetulnya konteks dari kata berseru pada zaman Paulus. Kemudian kata berseru itu diadopsi oleh Rasul Paulus dan menunjuk kepada keseriusan atau kesungguhan dalam memanggil nama Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup yang sedang terjadi. Memanggil Tuhan harus dengan hati yang jujur, tulus dan sungguh-sungguh, bukan dengan suara yang kuat. Tentu yang kita pergumulkan bukan saja kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, namun kita juga harus mempergumulkan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dosa merupakan musuh utama kita yang hendak menjadikan kita terpisah dari Tuhan dan menjadikan kita juga masuk ke dalam kematian yang kekal. Orang yang berseru kepada Tuhan karena dosanya dan hidup di dalam pertobatan, itulah orang-orang yang hidupnya semakin bermakna dan bermanfaat selama mereka hidup di dunia ini, dan kepada mereka juga akan dianugerahkan keselamatan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu telah mengajak kami agar kami senantiasa berseru memanggil Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami.
Ketika kami menghadapi penderitaan, biarlah kami berseru kepada Engkau dengan sungguh-sungguh untuk meminta pertolongan, untuk memohon ketabahan, kekuatan, dan hikmat kebijaksanaan. Sebaliknya ya Tuhan, ketika kami memperoleh sukacita, berkat-berkat yang melimpah kami peroleh daripada Engkau, biarlah kami juga berseru kepada Engkau untuk bersyukur dan berterima kasih. Sehingga dari dinamika kehidupan yang kami lalui, tak satu pun yang akan menghanyutkan kehidupan kami ke dalam kematian yang kekal. Ada banyak persoalan di tengah-tengah dunia ini yang sedang kami hadapi, atau dihadapi oleh saudara-saudara kami yang kami kasihi. Salah satu persoalan global yang sedang melanda saat ini adalah pandemi COVID-19. Hanya kepada Engkaulah kami berseru, dan kami merasakan jawaban atas seruan kami, sehingga Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan melalui protokol kesehatan yang akan kami taati dan lakoni dalam kehidupan kami. Engkau juga telah memberkati para ilmuwan untuk menemukan vaksin. Itu juga adalah wujud dari jawaban atas seruan kami. Biarlah ke depan iman dan percaya kami semakin nyata dan bertumbuh. Mulut kami semakin kuat mengaku bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah hati kami semakin kuat percaya bahwa Yesus telah mengalahkan musuh yang terberat bagi kami, yaitu kuasa dosa dan kematian. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam, gempa bumi di Pasaman, banjir yang sedang melanda di beberapa kota. Biarlah Engkau juga yang memberikan hikmat dan kekuatan, ketabahan, kesabaran, sehingga masyarakat yang terdampak bencana itu senantiasa kuat dan kokoh imannya, dan selalu berseru kepada Engkau untuk memohon pertolongan. Biarlah Engkau yang mengetuk hati setiap orang yang terberkati untuk memberikan pertolongan, sehingga mereka yang terberkati itu menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa secara khusus untuk perdamaian dunia, secara khusus di Ukraina, karena telah terjadi peperangan antar bangsa Rusia dan Ukraina yang telah menelan ratusan korban. Biarlah bangsa-bangsa di dunia menyerukan perdamaian, memotivasi kedua bangsa yang bertikai untuk senantiasa dengan rendah hati mau berdamai demi kepentingan bersama dan demi kepentingan dunia ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia ini, kiranya Tuhan selalu menyertai mereka dan memberikan Roh-Mu yang kudus untuk memberikan inspirasi, hikmat kepada mereka, sehingga betapapun beratnya tantangan yang mungkin harus dihadapi oleh pemerintah kami untuk membangun bangsa dan negara ini, tetapi Engkau menguatkan mereka. Biarlah Engkau juga yang memberikan kedamaian di seluruh masyarakat bangsa dan negara kami ini, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah perbedaan di antara kami, suku, bahasa, budaya, tidak menjadi pemisah, tetapi biarlah semuanya itu menjadi harta kekayaan bagi kami sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP, agar kiranya Engkau memberikan hikmat kekuatan untuk seluruh pelayan dan jemaat, mulai dari kantor pusat, distrik, resort, dan tingkat jemaat, untuk senantiasa kuat dan tabah memberitakan firman Tuhan, sehingga
iman kami akan semakin terbangun. Dan biarlah gerejamu juga Engkau kuatkan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, sehingga pada suatu saat mereka juga turut percaya kepadamu dan mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Terimalah doa dan permohonan kami ini, yang kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan khusus untuk kategori Al-Ama HKBP. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 403 ayat 1 dan seterusnya. Aku yakin pada Tuhan. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku, dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin peka ku mendengar firman-Nya, menurut kehendak-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah pelayanan kantor pusat HKBP untuk acara ibadah minggu ini. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom.